birthday to you. Terima kasih atas ulang tahun ini, Tuhan Allah melindungi. Tapi juga siap untuk berangkat kalau perlu. Karena siap betul. Berbahagia, ini penting berbahagia. Ya, tenang di mana ada. Saya kasihan dengan Belanda yang kehilangan agama hampir semua. Ini saya kasihan, tapi ya dengan kasihan tidak bisa apa-apa. Tapi terima kasih 84. bukan main. Saya coba semua baik kecuali di belakang utang, tulang mulai bongkok. Tapi lain tidak apa-apa. Beres semua, saya berbahagia di Indonesia. Sangat hangat di sini. Banyak orang membantu. Ya, mau apa lagi? Selamat di dunia macam itu. Terima kasih banyak atas doa dan semua. Ya, ini langsung tadi pakai kita doa di gereja. Didoakan tadi di gereja. Dan kedua ya karena Subowo pemimpinan bagusnya dia. Baik, Ya, gitu. bagus. Terima kasih Selamat. banyak atas doa semua ya. Dan aku berbahagia tetap di Indonesia. Nanti tidur di Caritas. Tidur di Caritas. Ya di Getsemani atau di Getsemani. Getsemani. Di sana belum ada pohon kates dan pohon pisang. Sehingga bagaimana makan kates dan pisang? Juga tidak perlu lagi menurut saya. Tidak bisa main terat lagi. Nggak bisa main terat lagi. Tidak bisa apa. Hanya doa dan manis malaikat ada. Oke. Ya. Terima kasih banyak atas semua konfrater en Romo en Monsieur Sudarso. Ini kenal baik saya juga. Ya, terima kasih banyak semua. Kita terus nanti sore jam 6. Nah, kalau nanti akhir itu aku mau istirahat di rumah sakit Caritas. Ya. Oke, Bruder. Di mana Romo dan Bruder semua di sini. Aku mau tetap di Indonesia sampai bangkit kembali. Oke, Bruder. Terima kasih Amin. banyak ya Indonesia. Indonesia negara satu untuk saya sekarang. Oke, Bruder. Ya. Terima kasih. Just a little faith, that's all it takes. A seed so small, but a mountain shakes. With you, Lord, by my side, nothing's too big, no path too wide. I look at the mountain, tall and steep. Feels like a climb I just can't keep. But you say, trust it's in your hands. With faith, Lord, I'll take that stand. Just a grain, that's all I need. A little hope, a tiny seed. In your strength I'll find my way to see
the dawn of a brighter day. Oh, it's not about what I see, but the power of what could be. Faith in you will set me free. I believe, yeah, mountains will move. In your word, there's nothing I can't do. Just a spark of faith, just a tiny seed. With you, Lord, that's all I need. I hear your voice in the quiet night, guiding my steps, holding me tight. Through storms, through every test, in you my soul finds rest. When I'm weak, you make me strong. Through every doubt, you prove me wrong. Your promise stands, your love is near. I'll walk in faith, I'll face my fear. Oh, it's not about what I see, but the power of what could be. Faith in you will set me free. I believe, yeah, mountains will move. In your word, there's nothing I can't do. Just a spark of faith, just a tiny seed. With you, Lord, that's all I need.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, para romo, para konfrater semua dalam Ekaristi Misa Requiem ini. Kita akan bersama-sama merayakannya yang akan dipimpin oleh Monsinyur Aloysius Sudarso bersama dengan Romo Provinsial SIY dan Vikjen Keuskupan Agung Palembang. Mari kita siapkan diri kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pembuka. Buder Yohanes Loten Hermanus Maria SIY. Dia lahir di De Riebakel, Belanda pada tanggal 9 Mei 1939. Kaul pertama di Helmut 8 September 1959. Setelah mengucapkan kaul pertama, Buder dibenum di Seminari Kristus Raja Helmut dan mendalami ilmu teknik
dan perbengkelan. Buder Yakobus mengucapkan kaul kekal pada tanggal 8 September 1962. Dan Buder Yakobus bermisi di Indonesia mulai tanggal 16 Januari 1968. Pada tahun 1968 tugas ilahat dan memulai STM Santo Yakobus dan pelatihan kepada orang muda seputar bidang teknik mesin dan perbengkelan. Tahun 1988, tugas di Palembang dan sekitarnya mengelola dan perawatan bangunan-bangunan seperti soal instalasi listrik dan pipa. Mengunjungi aneka biara untuk kepentingan tersebut seperti di Sukoharjo memasang mesin listrik. Ia turut mengurus karya-karya Suster Francisca Caritas di Rumah Sakit Gumawang. Ia pergi ke Tanjung Sakti juga dengan bantuan Buder Yan SSCC di Pangkal Pinang mengurus pengeboran air. Pada tahun 1990 mulai membangun novisiat SCY di Gesting. Pada tahun 1994 tugas di Jakarta, bekerja di STM Strada dan tinggal di rumah SCY Jakarta. Pada tahun 1996 di Yogyakarta membangun Wisma Wijayapuraya di Jalan Wurung, Yogyakarta. Dan pada tahun 2003 Buder kembali ke Jakarta. Tahun 2004 Buder mulai bertugas di Lampung membangun kapel novisiat dan melanjutkan pendirian Biara Gembala Baik. Pada tahun 2008 setelah pendirian Biara Gembala Baik selesai, beliau kembali ke Belanda dan tinggal di rumah lansia di Asten. Tahun 2010 Buder kembali ke Indonesia dan setiap tahun mengajukan izin tinggal sampai dengan tahun sekarang ini. Akhir hidup Buder. Setelah mengalami operasi prostat pada bulan Agustus 2025, kondisinya menurun sehingga diputuskan pindah di rumah Dame Dehon. Pada tanggal 25 September pagi, Buder mengalami drop dan sempat dipasang aneka alat medis untuk membantunya. Kondisi membaik pada malam harinya, tetapi pada tanggal 26 September kembali Buder mengalami penurunan kondisi. Tubuhnya melemah, berbaring di ICU Rumah Sakit Caritas kilometer 7. Dan pada pagi harinya tanggal 27 September 2025 tepatnya pukul 7.15 Buder Yakobus dipanggil Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita menyatukan hati untuk mendoakan Buder Yakobus yang telah menghadap Buder Yakobus yang telah menghadap Tuhan pada tanggal 27 September 2025. Kita mohon agar belas kasih Allah dilimpahkan kepada beliau
periksa batin dan mohon pengampunan Allah agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita mempersatukan diri dalam doa mengiringi butir yang kudus yang menghadap kepada Bapa di surga. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita di hidup yang kekal. Amin. Hermanus Maria S.I. Engkau telah mengutusnya menjadi biarawan SI yang penuh ketekunan, mengasihi hati kudus putramu Yesus selama hidupnya di dunia. Kini perkenankanlah ia mengalami kedamaian abadi bersamamu di surga. Tanamkanlah pula dalam diri kami pengharapan akan kebangkitan mulia bersama putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa dalam kesatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia. Saudara-saudara, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat,
maka sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh menikmati kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi semua supaya Ku bangkitkan pada akhir zaman. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tuhan Yesus berdoa, Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku,
mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, dan kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku ada di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebiasaan dari Gereja Katolik menghormati jenazah dari mereka yang sudah meninggal. Demikian juga pada hari ini, di depan kita terbaring jenazah Buder Yakobus. Mengapa kita menghormatinya? Karena dengan tangannya Buder Yakobus melayani sesama. Dengan pikirannya Buder Yakobus menyampaikan pesan-pesan, terutama ketika dia diminta untuk jadi pembangun rumah-rumah biara, gedung-gedung, dan juga menara di Belitang yang tinggi itu, di mana diharapkan bahwa suster-suster Caritas sering bermeditasi di sana. Tetapi kita masing-masing di sini, tentu terutama keluarga Buder Yakobus yang masih ada di Belanda, kita mengucapkan turut berduka cita dan berterima kasih atas memberikan Buder Yakobus hadir di tengah-tengah kita. Kita juga turut berduka cita kepada Pater Provincial dan para konfrater SCY, di mana Buder Yakobus hidup bersama mereka dan juga mereka layani pada usia tuanya. Dan kita masing-masing mempunyai kadar hubungan yang berbeda-beda dengan Buder Yakobus. Memang kita sadar, seperti dikatakan Santo Paulus dalam surat kepada orang-orang Ibrani, yang mengatakan dunia kita tidak punya tempat tinggal. Semua orang tahu bahwa di dunia ini tidak ada tempat tinggal yang tetap. Juga dalam Mazmur dikatakan masa hidup kita 70 tahun. Dan jika kuat 80. Seperti saya. Moga-moga.
cepat atau lambat mau mengintai sepanjang hari. Itu dikatakan dalam Mazmur. Setiap saat mengintai. Maut adalah kenyataan keterbatasan kita sebagai manusia. Terbatas dan fana kita ini. Bukan karena keterbatasan, bukan kita tanpa arti. Tapi dalam dunia ini, hidup kita sejak awal sudah dikaruniai rahmat dari Tuhan sendiri. Maka kita harus mempergunakan waktu yang ada. Demikian juga dikatakan Santo Paulus kepada umat di Efesus. Kita menentukan sikap-sikap kita dalam hidup ini. Sikap kita yang tentu mengarah kepada Tuhan. Tuhan hadir dalam kebaikan, Tuhan hadir dalam keadilan, Tuhan hadir dalam hal-hal yang sifatnya sempurna. Kasih, pengampunan, kalau itu kita buat dalam hidup ini, maka sebetulnya kita sudah mengarah pada jalan yang benar selama hidup ini. Jadi kita harus melaksanakan yang sifatnya sempurna. Kasih itu sempurna. Pengampunan itu sempurna. Perhatian pada sesama itu sempurna. Oleh karena itu kita diharapkan seperti yang disampaikan Thomas Rasul ketika Yesus bangkit dan menampakkan murid-muridnya dan mereka semuanya Yesus, tapi Thomas tidak hadir. Maka dia mengatakan, kalau saya tidak mencucukkan jari dalam lambungnya, saya tidak. Diharapkan merenungkan apa yang dikatakan Yesus. Ketika Yesus menampakkan Thomas ada, Thomas, cucukkan jarimu ke dalam lukaku. Maka Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Tapi Yesus mengatakan, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Demikian dalam kehidupan perjalanan hidup kita. Kita tidak melihat, tapi kita percaya. Karena pengalaman iman para rasul sudah disampaikan kepada kita semua. Dan tentu kita harus percaya bahwa Yesus Allah menemani kita. Karena dalam Ekaristi ini sebagai kenangan akan daku. Kalau kita mengenangkan Allah, Allah hadir. Kalau kita berdoa dengan Allah, Allah hadir. Kalau kita merenungkan Allah, Allah hadir. Bukan sekedar dalam pikiran renungan, kenangan, foto dan sebagainya. Tapi Allah hadir. Karena itu dia mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu firman kita. Mengapa kita menghormati jenazah Putra Yakobus? Karena tadi sudah saya katakan, dia berkomunikasi dengan kata-kata. Bukan hanya pun berkomunikasi dengan manusia. Allah sendiri menjadi
bisa berkomunikasi dengan kita. Maka kita mengerti. Maka luar biasa kita beriman pada Allah yang menampakkan diri kelihatan menjadi manusia seperti kita. Saudara-saudari yang terkasih, para konfederasi, Anda telah bersama dengan Bruder Yakobus selama ini. Kesadaran kita akan kefanaan hidup sementara hidup menjadi alasan kita bahwa hidup ada di hadapan Tuhan, bahwa tujuan hidup sejati itu memang Tuhan sendiri, sebagaimana tadi kita sadari. Hidup sementara memang tidak pernah sementara, tetapi keputusan dalam hidup kita yang kita ambil itu tidak sementara. Itu yang definitif dalam hidup kita. Maka dalam hidup ini keputusan yang kita ambil dalam hidup itu yang akan menentukan kita tidak jangan berpikir bahwa memutuskan nanti kalau kita mau mati. Belum tentu kita mau mati mampu memutuskan sesuatu. Kita sudah tidak berdaya. Kita sudah azri. Kita sudah tidak dengan apa-apa. Mau memutuskan apa? Maka keputusan dalam hidup ini adalah keputusan harian dalam hidup. Keputusan yang kita ambil ketika kita memilih jalan hidup. Keputusan yang kita ambil ketika bapak dan ibu memperhatikan anak-anak, jalan kepada anak-anak, membantu sesama yang menderita. Keputusan-keputusan itulah yang kita bertanggung dalam hidup ini. Jadi jangan menunggu belum tentu kita mempunyai kekuatan seperti itu. Belum tentu kita mempunyai pemikiran seperti itu. Oleh karena itu marilah kita keputusan-keputusan itu mengambil sesuatu yang sifatnya kekal, yang baik, yang menghormati sesama, yang setia, juga dalam perkawinan, juga dalam hidup membiara dan sebagainya. Sebagaimana tentu kita yakin bahwa itu dilaksanakan, diperjuangkan oleh Bruder Yakobus dalam hidupnya. Maka bukan arti hidup ini berarti hidup pada waktu kita mengakui kita tidak berdaya lagi, tetapi dalam perjalanan hidup keputusan yang diambil dalam surat Santo Paulus kepada umat Korintus mengatakan, bila kemah di bumi kita dibongkar, Allah akan memberikan kita tempat yang baru, yaitu surga. Nah, gereja mengajak kepada kita semua mempersiapkan diri untuk kematian itu, mempersiapkan diri untuk kematian. Karena juga dalam kitab suci
Luputkanlah kami dari kematian yang mendadak, ya Tuhan. Dalam litani, para kudus yang mengatakan, luputkanlah kami dari kematian yang mendadak. Karena itu artinya bahwa kematian harus disiapkan dalam keputusan-keputusan kecil-kecil dalam hidup yang membentuk diri kita siap untuk mengakhiri hidup ini. Tetapi juga dalam kita berdoa kepada Bunda Maria, kita mohon dalam doa itu, doa Salam Maria, doakanlah kami yang berdosa ini juga pada waktu kami mati. Kita mohon doa agar waktu mati kita persiapkan dengan keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam mengikuti jejak Kristus, mungkin ini buku yang terkenal tapi sudah sangat lama. Dikatakan, bertindaklah seakan-akan hari ini kamu akan mati. Bertindaklah seakan-akan hari ini kamu akan mati. Jangan menghindari kematian, karena kematian itu tinggal urutan. Kalau kita menghadiri kematian, kita bergembira bahwa orang-orang Indonesia itu sangat menghormati mereka yang meninggal, melayat, datang. Bahkan ada orang tertentu yang selalu datang pada saat ada kematian kalau dia bisa. Maka jangan menghindari kematian. Sehingga kalau kita bangun pagi-pagi, kita harus sadar bahwa hidup kita diperpanjang. Tuhan memperpanjang hidup kita. Kalau kita sakit sembuh, hidup kita diperpanjang. Karena kematian itu adalah bagian dari hidup. Bukan sesuatu yang di luar hidup, tapi bagian dari hidup ini. Tentu para suster Caritas Prabu Gita Sang Surya yang dinyanyikan oleh Santo Fransiskus dan oleh para suster Caritas kalau ada anggotanya yang meninggal. Bahkan kematian oleh Santo Fransiskus disebut saudari kami, maut jasmani. Terpujilah Engkau Tuhan, karena saudari kami maut jasmani. Darinya tiada hidup insan dilepaskan. Itu salah satu ungkapan dari kita. Maka marilah kita juga mengimani akan budaya Kudus yang akan berbahagia bersama dengan Tuhan dan umatnya. Budaya Kudus tadi dalam riwayat hidup sudah disampaikan bahwa dia misionaris dari Belanda yang sudah lama hadir di Indonesia. Tetapi dari budaya Kudus ini yang kita pelajari adalah budaya Kudus memutuskan memilih suatu jalan hidup. Gereja menawarkan, atau Tuhan Yesus menawarkan jalan hidup. Hidup berkeluarga, hidup sebagai biarawan-biarawati, atau mungkin hidup membujang walaupun dia bukan biarawan-biarawati. Tetapi karena dalam hidupnya dia sangat mencintai pelayanannya, entah itu untuk pendidikan, entah itu orang miskin. Banyak orang-orang yang tidak berkeluarga karena dia sangat mencintai melayani Tuhan dalam mereka yang miskin. Banyak sekali. Tetapi ada juga yang ditawarkan, yaitu
menjadi biarawati. Nah, Bruder Yakobus memilih jalan hidup itu. Tentu dia menghendaki agar banyak juga awam pria yang mau memilih jalan tawaran dari Tuhan itu, yang dalam istilah gereja disebut menjadi bruder. Bruder itu kan bosolonto, yang artinya saudara laki-laki. Kalau suster itu kan ya bosolonto, artinya saudari perempuan. Tapi biarawan itu ada yang awam laki-laki, yang disebut bruder atau perangkat PHK itu. Tapi juga ada yang imam. Seperti Romo Parman itu imam, tapi imam biarawan. Dan Bruder Yakobus sebagai biarawan awal itu memilih bergabung dengan suatu keluarga, yaitu keluarga Asli Komunitas Hati Yesus. Kalau bahasanya Bruder Yakobus itu sering disingkat SI itu si kolektiren immer, artinya dia yang suka mengumpulkan duit. Bahasa dia, kalau bahasa kita imam-imam hati kudus Yesus. Oleh karena itu kepergian Bruder Yakobus ini tentu mengundang kita seluruh gereja, orang-orang muda, pria, untuk melanjutkan panggilan ini. Jadi menyerahkan diri menjadi pengikut Yesus, tidak nikah bukan karena nikah jelek, tetapi supaya bisa seperti yang tidak nikah karena dia sangat suka melayani orang-orang cacat, melayani orang-orang jompo, karena itu dia berdiri tidak nikah, mempersembahkan diri. Kita diciptakan, dikatakan Tuhan baik adanya, tetapi maksudnya supaya baik seperti Tuhan yang memberikan apa saja kepada kita. Baik itu mempunyai sifat membagikan diri. Kalau kita baik, apakah kita membagikan diri atau tidak? Entah pemikiran, entah apa saja untuk orang lain, itu baik. Romo Parman baik karena membagikan diri. Kalau tidak, tidak baik. Itu sifat Allah. Jadi sifat-sifat utama Tuhan itu pengasih, pengampun dan sebagainya harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin meniti sepenuhnya Tuhan Yesus Kristus, ada jalan-jalan tertentu. Walaupun juga jalan itu diperlakukan juga untuk keluarga-keluarga, bukan hanya untuk biarawan-biarawan, untuk semua. Saya masih ingat pada suatu hari ada kesempatan berjalan-jalan dengan Bruder Yakobus di kendaraan di Belanda, pergi ke Rotterdam. Itu artinya memang apa itu? Bendungan karena Belanda itu membentuk laut supaya bisa kadang-kadang kelihatan ada di atas jalan. Kita berjalan di bawah laut. Nah, waktu itu saya diajak melihat suatu jembatan di Rotterdam itu. Jembatan itu bisa membuka sendiri, mengangkat begitu. Turun, angkat, turun begitu. Nah, Bruder ini karena orang teknik, dia menjelaskan detail kepada saya.
tahu menahu teknik. Maka budaya Yakub itu sering bertengkar dengan imam ketika dia sedang membangun ini, membangun itu. Karena dia menjelaskan ini tapi romo-romonya nggak tahu. Maka sering bertengkar, tapi dengan romo-romo saja. Nah, dengan saya juga pernah bertengkar. Lalu saya mengatakan di Palembang ada jembatan besi, itu bisa naik turun. Lalu Buddha mengatakan, sekarang jembatan itu tidak bisa naik turun karena sering dikencing gitu. Jadi bahwa saya pada saya mengatakan bahwa di Palembang juga ada jembatan jadi jangan sombong Belanda seperti itu. Tapi itu bukan, itu hanya selingan. Tapi kita bergembira bersama dengan budaya khusus yang tentu dengan keterampilannya ahli dalam talam keahliannya mengalami terkait dengan baik dan juga membangun gedung-gedung yang dia bangun itu sangat kuat. Tentu alumni STM Yakobus yang hadir di sini sangat mengenal budaya Yakobus itu. Kita bergembira dengan Tuhan bahwa Yakobus telah diberikan kepada kita semua dan dengan kemampuannya, keterampilannya dia mempersembahkan diri, membagikan diri, membagikan ilmunya, membagikan keterampilan. Semoga Putra Yakobus berbahagia dan juga tetap menjadi, karena dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak berdoa juga untuk kita. Saya yakin Putra Yakobus dalam misa kudus ini hadir dengan caranya, karena dia dekat Tuhan dan Yesus hadir di tengah-tengah kita dalam Ekaristi. Maka semua yang dekat dengan dia hadir dalam perjamuan ini. Putra Yakobus selamat jalan. Semoga berbahagia, semoga kematianmu, kematian dalam Yesus Kristus membawa kebangkitan. Kita semua sudah mati dalam Yesus yang mati, itu melalui baptisan. Tapi kita hidup baru bangkit. Dan kita bertemu dengan Dia yang hadir dalam Ekaristi ini. Kita berbahagia sebagai orang Katolik dapat bertemu dengan Tuhan dengan caranya yang sederhana dalam rupa roti dan anggur, dalam bentuk manusia, karena memang Tuhan datang kepada kita dalam bentuk manusia, maka dia pun masih tetap hadir dengan caranya sendiri. Kenangan yang harus kita buat, kita peringati setiap saat. Setiap kali kita mengingat Tuhan, dia hadir. Dia mengenang bersama kehadiran yang baru yang kudus yang telah dipanggilnya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita sembahkan doa-doa. Allah, kami percaya bahwa Engkau telah menciptakan kami supaya hidup dan berbahagia. Dengan keyakinan itu kami menyampaikan doa-doa kami kepada-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah hidup abadi bagi
yang selama hidupnya telah membaktikan diri dalam bidang teknik dan bangunan serta keteladanan hidup religius yang penuh sukacita dan harapan. Marilah kita mohon. Ya Allah, limpahkanlah penghiburan dan kekuatan iman bagi semua orang yang telah menerima pelayanan dari Bruder Yakobus, kenalan dan sanak saudara serta familinya. Marilah kita mohon. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Bruder Yakub kami telah diberi teladan tentang keceriaan, keramahan, penyerahan diri kepada Yesus. Hidupkanlah semangat itu dalam hati kami. Marilah kita mohon. Ya Allah, tuntunlah kami agar kami lebih memperhatikan sesama kami yang menderita dan sakit, supaya cinta kasih-Mu semakin nyata dalam kehidupan bersama. Marilah kita mohon. Marilah kita menyampaikan doa-doa kita dalam hati sejenak. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu. Dan Bapa kami semua, Kau panggil untuk bangkit lagi, hidup kekal, karena kebangkitan Kristus Putra. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan kejiaran kami menuju kepada. Semoga kematian kami pun kami persatukan dengan kematian Kristus yang bangkit untuk kami. Berilah kepada kami putra-Mu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
hidupnya yang telah dipersembahkan bagi karya cinta hati kudus Yesus. Semoga disatukan dengan korban Ekaristi yang kami rayakan hari ini, mendatangkan pengampunan baginya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh dan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Engkau bersama-sama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya terjadi. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
sebab kami engkau percaya terhadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, dan Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Bruder Yakobus SY yang 3 hari yang lalu kau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu, damai-Ku kutinggalkan bagimu. Janganlah
dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Mengantar kita ke hidup yang kekal.
Saudara-saudari sekalian, Tuhan telah memanggil saudara kita. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita antar Bruder Yakobus kepada Bapa. Kita berdoa agar dia diikut sertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan direcikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini. Hendaknya dijawab, terimalah dia ya Tuhan. Siramilah Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bersyukur kepadamu, sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Bruder Yakobus Longton Hermanus Maria SCY telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus
dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Keindahan dan melambangkan kemuliaan keharuman nama-Mu. Kami mohon bunga yang akan ditaburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan kami. Kami undang para konfrateresi untuk maju ke depan.
Saudara-saudari, para suster, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Tapi sebelum informasi itu, mari kita buka hati kita untuk mendengarkan dua sambutan. Sambutan yang pertama dari Romo Provinsial SCY yang nanti dilanjutkan oleh Romo Vikjen selaku wakil dari Keuskupan Agung Palembang. Dipersilahkan. Sebenarnya saya sudah kehilangan kata-kata untuk sambutan karena selama pelayanan saya 4 tahun ini sudah ada 14 konfrater yang meninggal, sehingga memang waktu saya minta Romo Wahyu tolong buatkan sambutan ya, karena saya sudah kehilangan kata-kata. Saudara-saudari yang terkasih, atas nama Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus Provinsi Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat, para imam, biarawan, biarawati, atas kasih, kesetiaan, dan doa serta dukungan kepada kami, terutama kepada konfrater, saudara kita, Bruder Yakobus SCY. Ia yang begitu sederhana, namun ternyata mampu menyentuh hati banyak orang, terutama bagi kami. Bruder kita ini menampakkan sukacita dan kesetiaan di dalam hidup membiara. Semasa hidupnya, terutama saat-saat raganya semakin melemah, begitu banyak orang yang setia berusaha merawat dan memberikan perhatian kepadanya. Sangat mengagumkan juga kesabaran, kesetiaan, dan kasih para konfrater, terutama yang tinggal di rumah Damai Dehon yang setiap kali menemani Bruder, yang juga dibantu oleh saudara-saudari dan Suster Renata KKS yang setiap hari setia merawatnya. Terima kasih kepada para suster FCH, Rumah Sakit Caritas KN7 maupun pusat, beserta tim medisnya yang telah memberikan pelayanan dan perawatan yang baik kepada Bruder Yakobus, bahkan juga tempat pemakamannya pun disediakan untuk konfrater kami ini. Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang saat ini sedang berada di wilayah Indonesia Timur menyampaikan bela sungkawa dan doa bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Monsinyur Emeritus Aloysius Sudarso yang didampingi Romo Vikjen Y. Kristianto yang telah mempersembahkan Ekaristi yang agung dan khidmat ini bagi konfrater kita, Bruder Yakobus. Semoga segala doa dan pujian kita mengantar Bruder Yakub ke dalam dunia baru yang penuh sukacita. Akhirnya kami berterima kasih juga kepada SCY Provinsi Belanda yang telah mempersembahkan Bruder Yakobus sebagai misionaris terakhir dari Belanda. Sangat pantas juga kami sampaikan rasa terima kasih kami kepada keluarga besar Bruder Yakobus di Belanda. Melalui Romo Adrian Bonce, mereka selalu memberi dukungan dan mengikuti perkembangan Bruder Yakub ini. Saudara-saudari yang terkasih, tentu masing-masing kita mempunyai banyak kesan dan pengalaman yang baik bersama dengan Bruder Yakub ini. Secara pribadi saya berani mengatakan inilah biarawan yang baik.
biarawan yang sejati. Kendati sebagai seorang bruder kadang dipandang rendah, namun justru ia semakin menegaskan dan bangga akan identitasnya sebagai seorang bruder. Ia menghayati selibatnya dengan sungguh-sungguh, tanpa ada prasangka buruk kepada lawan jenis, tanpa ada macam-macam dugaan, tetapi ia menghayatinya dengan penuh sukacita, menerima semua orang dengan hati yang terbuka. Ia bersukacita di dalam kesederhanaan hidupnya. Tidak ada yang dimiliki yang berharga oleh bruder kita ini. Ketaatannya kepada pimpinan penuh dengan rasa hormat dan kasih. Di hadapan bruder ini, saya sungguh merasa sebagai seorang provinsial. Rasanya di hadapan bruder ini, saya menemukan jati diri yang luar biasa sebagai provinsial. Yang lain tidak katanya. Ketaatannya itu penuh dengan kasih dan hormat. Jika saya mengunjungi dia terakhir, dia merasa sangat suka menurut saya sebagai provinsial dan sungguh-sungguh taat. Kemudian dipaksa untuk memerintah saya oleh Rombogos, dia sangat terpaksa memerintah saya untuk mengangkat dari kursi ke tempat tidurnya. Bagaimana ia sungguh-sungguh dalam ketaatan itu menghayatinya dengan penuh hormat, tetapi sekaligus dengan penuh kasih. Ini sesuatu yang luar biasa. Dalam hal yang paling mengesan adalah bahwa bruder kita ini selalu memancarkan canda, tawa, dan sukacita. Kita tahu penyakitnya sebenarnya sangat menyakitkan, namun ia hampir tidak pernah mengeluh dan memberontak. Ia penuh kesabaran dan kepasrahan kepada kehendak Allah. Bahkan ketika berbicara tentang kematian, ia pun selalu berbicara. Sungguh-sungguh melihat ini sebagai pengharapan yang dia. Bruder Yakobus terkasih, akhirnya kami tahu bahwa engkau begitu mencintai dan mempercayakan hidupmu kepada hati Yesus yang maha. Seolah-olah engkau selalu berdoa, Inte cor Yesu speravi non confundar in eterno. Kepada hati berharap aku tidak akan dipermalukan. Kemudian Monsignor Aloysius Sudarso, terima kasih provinsial yang mau bersama. Dan saya kasih seluruh Bapak Presi, Bapak Romo, Bapak Bruder, dan saya hormati semua hadirin pada kesempatan siang hari ini. Mewakili Bapak Uskup Monsignor Haryono, dalam minggu ini tidak berada di keuskupan, walaupun dikatakan beliau sudah mengucapkan ungkapan duka cita atas wafatnya Bruder Yakobus. Mewakili beliau pada kesempatan ini dan seluruh gereja Keuskupan Palembang ikut dalam duka cita yang mendalam wafatnya hamba Tuhan, saudara kita yang terkasih
sekaligus saya kira menjadi sebuah catatan penting, disadari atau tidak, bagi Bapak Provinsial mengatakan dia menjadi misionaris terakhir dari Belanda yang hadir di Indonesia ini. Masih ada satu misionaris asing di sini, saya kira, yang berasal dari Polandia, Joseph Ruskowski. Seakan-akan Bruder Yakobus menjadi misionaris penutup dari Belanda. Kira sesuatu yang pantas untuk mendapatkan catatan penting dalam sini. Tentu atas nama Gereja Keuskupan Agung Palembang mengucapkan terima kasih banyak pada Kongregasi SCY yang sesudah memberikan putra terbaik juga dari kongregasi untuk berkarya di Keuskupan Agung Palembang. Saya sendiri tidak tahu berapa lama beliau kalau diakumulasikan berkarya di keuskupan ini, tapi sejauh saya tahu sudah sangat lama beliau ikut berkarya di keuskupan. Sekurang-kurangnya waktu saya masih di seminari menengah, dia sudah berkarya di Keuskupan Palembang. Mengenal beliau memang popularitasnya atau sejauh saya kenal, dia bukan seorang yang pakar dalam bidang liturgi, dalam bidang katekese, atau dalam bidang pastoral. Sekalipun saya yakin dia menghayati dan menghidupi bidang ini. Tapi mengenal Bruder Yakobus, kita langsung teringat pada keahliannya, profesionalitasnya pada bidang pelayanan, dalam bidang diakonia, terutama menghadirkan sebuah kualitas pada bidang teknologi yang memang sangat dia kuasai. Dia meninggalkan sebuah jejak kualitas bangunan yang tadi Monsignor Emeritus sudah menyinggung. Ada satu menara yang sampai saat ini kondisinya masih sangat kokoh. Saya kira itu bagian dari jejak sejarah kualitas yang ditinggalkan oleh beliau. Dan saya kira ada begitu banyak keahliannya dalam bidang teknik yang mewarnai bangunan-bangunan yang ada sekurang-kurangnya di Keuskupan Agung Palembang ini. Mengenal dedikasinya yang sangat tinggi, lalu perhatiannya pada hal-hal teknik, dan mengedepankan sebuah kualitas, saya kira ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Dia sudah memberikan yang terbaik. Tadi Romo Provinsial sudah mengungkapkan bagaimana keutamaannya, keutamaan hidupnya. Saya ini juga menggarisbawahi soal itu, sekaligus melihat bagaimana Bruder Yakobus, seorang pribadi yang sangat familiar dengan perjumpaan dengan siapa saja, tapi paling tidak karya-karyanya sudah menunjukkan hal itu, bahwa dia memberikan diri secara total bagi pengabdian baik untuk kongregasi maupun untuk gereja. Maka yang ketiga, tentu bersama dengan seluruh gereja Keuskupan Agung Palembang ikut mengiringi kepergian Bruder Yakobus untuk menuju kehadirat Bapa di surga, seraya berdoa bersama dengan seluruh keluarga besar SCY. Semoga doa-doa kita berkenan kepada Tuhan, membawa saudara kita ini pada kemuliaan surgawi. Saya kira demikian saja sambutan saya mewakili Keuskupan Agung Palembang. Terima kasih. Terima kasih Romo Provinsial dan Romo Brigjen atas sambutannya. Saudara-saudari, setelah berkat penutup dan aku penutup nanti, para pelayan yang akan ikut ke makam Getsemani, silakan langsung menuju Getsemani mendahului rombongan Bruder Yakobus. Sementara yang tidak
semua yang akan datang ke Getsemani diharapkan sudah bisa sampai di sana sebelum jenazah tiba. Dan pada saat penghormatan 30 menit ini, kurang lebih 30 menit, saudara-saudari yang tidak akan datang ke Getsemani, silakan mengambil makanan di taman tengah. Ya, kita menikmati makanan yang telah disediakan, dan juga kita beri kesempatan kepada para alumni STM Yakobus nanti berfoto pertama, ya, untuk foto terlebih dahulu, baru yang lain kalau mau foto-foto sesudah alumni STM Santo Yakobus. Persilakan untuk itu. Ya. Jenazah akan kita berangkatkan menuju ke Getsemani kurang lebih jam 12.20, kurang lebih. Nanti para bruder akan memikul bruder Yakobus dari sini ke mobil ambulan, lalu menurunkan lagi dari mobil ambulan ketika sudah sampai di sana menuju Getsemani, yang akan membawa foto dan karangan bunga dari rumah damai Tihon. Bruder Yus yang akan membawa fotonya, yang lain membawa karangan bunga. Kita akan bersama-sama nanti mengantar bruder Yakobus ke tempat peristirahat Getsemani. Saya tidak akan mengatakan peristirahatannya yang terakhir, karena dia selalu mengatakan peristirahatannya yang terakhir adalah bersama Bapa, bukan Getsemani, meskipun dia ingin dimakamkan di Getsemani. Nah, sekarang mari kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat perutusan. Tuhan bersama semoga saudara-saudari sekalian mengiringi Bruder Yakobus diberkati Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah sehari sudah selesai.
beri kesempatan sambil memberikan penghormatan dan sudah siap, silakan ambil makan. Silakan kita nikmati makan siang yang telah disediakan. Nanti yang ikut ke makam sesudah selesai makan, selesai pemakaman, diundang semuanya untuk makan di aula Suster Santo Fransiskus Caritas.